Hai, terima kasih. Halo, halo, halo. Kita tunggu artisnya dulu. Nah, ini dia kokonya. Hmm. Halo, Shalom Cek Rizka. Gak ada suaranya? Shalom. Shalom, shalom. Apa kabarku? Puji Tuhan, baik. Kamu gimana kabarnya, Deh? Baik, sip. Sip, puji Tuhan. Betul sekali. Gimana nih Koko yang lain mungkin boleh kabarnya? Oh iya, perkenalan ya. iya, Oke, perkenalan dulu. shalom. Shalom semua. Suara, Perkenalkan, nama saya Sony. Aku kok suaranya berkomunitas di... lebih pelan dari yang tadi? Suaranya siapa ini? Masih Re suara atau siapa, Bert? saya? Albert. Benar. Oke, jalan dulu. Koko perkenalan dulu. Ya, perkenalkan teman-teman, nama Mm-mm. saya Sony. Saya berkomunitas di gereja tetangga. Gereja tetangga, PD Gembala yang Baik. Persekutuan Muda Budi Gembala yang Baik. Saya sudah bekerja. Nah, itu aja yang mungkin perkenalannya. Itu aja. Heeh. Kayak Kayak Kosoni kosong. bener. Hah? Apa itu? Hah? Oke, oke. Enggak. Ini mikrofonnya kok. Oh, mic-nya. Oke, oke. Oke, kita mulai buka doa dulu ya, Ko ya. Nanti buka Oke, doa, nanti Regina yang buka, nanti tutupnya minta tolong Koko yang mendoakan. oke. Kayak gitu. Ya, siap, siap. Oke. Yuk, yuk. Mari kita mulai dengan membuka dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hmm. Selamat malam ya Papa, terima kasih atas kasih setiamu, atas penyertaanmu bagi setiap diri kami di sepanjang hari kami. Ya Papa, kini kami mau memulai untuk talk show, berikanlah hikmatmu kepada Kosoni yang hari ini sebagai pewarta, dan juga semoga semua yang kami obrolkan pada malam ini boleh benar-benar berasalkan darimu, dan boleh engkau saja yang berkehendak atas semua perkataan yang kami keluarkan ya Papa. Terima kasih ya Bapak. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada Seperti pada permulaan, sekarang, sekarang. selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Oke. oke. Siap, Po? Hah? Siap, ya, siap, siap. Mesti siap lah. Waduh. Gini. Hari ini kita mau jelasin dulu ya, Ko ya. Untuk hari Hmm, hmm, ini kita akan membahas tentang kekeringan. Kekeringan itu apa sih? Kekeringan itu adalah kondisi di mana kita mungkin merasa bahwa kita lagi jauh dari Tuhan, atau kita dalam tanda kutip kering, kayak kondisi dalam kondisi tidak baik kayak gitu. hmm. Dalam tanda kutip misalnya jam doa lagi kurang atau kayak gimana kayak gitu. Oke. Nah, uh, di sini nih kan kita punya satu tokoh yang Heeh. namanya Musa. Musa, oke. Nah, Musa itu bisa kita bisa bisa kita buat panutan juga untuk berada di kekeringan ini, karena Musa itu Hmm, kita bisa lihat bahwa Musa itu juga yang membawa keluar bangsanya untuk mencari tanah terjanji kayak gitu ya, Kok ya. Kalau oke. menurut dari Koko sendiri nih, Koko melihat Heeh. Musa itu seperti apa kayak gitu. Musa. Musa, kalau aku lihat Musa itu orangnya benar-benar percaya. Imannya begitu kuat Mm-mm. kepada Tuhan. Karena apa? Dia waktu awal pertama ketemu mau diutus sama Tuhan, dia kan Mm-mm. merasa oh, aku nggak bisa apa-apa. Tuhan cari orang lain aja gitu kan. Tapi terus Mm-mm. Tuhan percaya buat Musa percaya, lalu Tuhan mengutus. Dan selama perjalanan, selama Musa menjalankan apa yang Tuhan suruhkan itu dia benar-benar wah luar biasa itu.
imannya begitu kuat, dan apapun yang kondisi yang dihadapi, ya dia berpegang pada janji Tuhan itu. Kalau dia akan dipakai untuk membawa bangsa Israel waktu itu keluar dari Mesir dan menuju ke Kanaan. Imannya begitu kuat. Apapun kondisinya, Musa itu tetap setia. Setia. Tetap setia. Jadi di padang gurun kan 40 tahun loh, itu bukan waktu yang singkat ya. 40 tahun putar-putar di padang gurun gitu. Bukan lumayan lagi ya. Dari yang anak kecil 4 sudah bulan sampai pandemi aja udah gini. Ya. Benar. 4 bulan kita 4 bulan pandemi udah kerasa ya. Apalagi ini 40 banget. Putar jelas gitu kan. Kelaparan iya, haus iya gitu kan, perang. Luar biasa, tapi dia tetap setia dalam ketemu umat bangsa Israel yang waktu itu sering ngeluh gitu kan, ada mengalami kelaparan, ngeluh apa, dia tetap setia, tetap setia kepada Tuhan. Dan dia juga orang yang, kalau aku lihat, pendoa yang hebat ya. Dia pendoa yang hebat. Apapun yang dia lakukan, dia selalu, ya saat itu dia bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Dan segala keputusan yang dia ambil dia selalu ngobrol dulu dengan Tuhan. Nggak ngambil keputusan sendiri. Dia selalu ngobrol dengan Tuhan. Gitu. Kalau kita ikuti waran sampai selesai, itu enggak, kita coba hitung, enggak tahu berapa banyak tuh. Musa naik turun gunung untuk ngobrol sama Tuhan kan. Naik turun gunung. Berarti waktu itu kan kalau Musa sering ngobrol di atas gunung. Ya. Iya, betul. Sampai dapat tabut perjanjian nih. Banyak hal. Selama memimpin bangsa Israel, Musa terus ngobrol sama Tuhan. Dia pendoa yang hebat. Oke, gitu. Ya. Oke, sip kok. Oke. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan ya, kok ya. Siap. Pertanyaan pertama kok. Pewartanya pernah dapat pengalaman yang sama nggak? Kayak di padang gurun gitu. Jadi kayak pengalaman kekeringan, pengalaman gimana bisa berjuang dalam kondisi yang nggak enak gitu. Pernah nggak? Kalau secara fisik belum pernah ya, belum pernah ke padang gurun. Secara fisik ya nggak pernah. Kalau secara rohani, top. Secara rohani pasti pernah. Keringan. Sampai benar-benar waktu itu, ya masih awal-awal ya ikut Tuhan. Ya sampai benar-benar hilang. Kehidupan doa benar-benar habis. 0. Pernah ngalamin. Sampai hilang kok. Hilang, benar-benar hilang. Jadi awalnya kan ya kalau flashback masa lalu nggak kenal Tuhan, waktu kuliah hidup berantakan gitu kan, sampai dipanggil Tuhan, bertobat. Ya sempat tapi kehidupan doa, wah menggebu-gebu awalnya kan. Tapi lama-lama ada kejadian yang akhirnya hilang. Nggak doa sama sekali. Pernah. Sampai pernah kayak gitu ya, gue ya? Hilang. Tetap ke gereja, tapi kehidupan doa pribadi itu hilang. Kayak sebutlah relasinya yang menjauh gitu ya. Nggak pernah doa. Firman, wah itu Alkitab sampai nggak tahu berapa senti tuh debunya. Nggak pernah dibuka. Oke, debunya berapa senti? Debunya ya, kok ya, bukan yang sudah dibaca ya. Yang sudah dibaca nggak tahu berapa mili waktu itu. Oke, berarti saingan sama debunya itu tadi ya, kok ya. Itu mungkin bisa dilanjutkan ke ini kok. Koko punya tips gak sih kalau misalnya dengan kondisi kayak gitu ya? Dalam kondisi Koko sebutlah jatuh dalam kekirangan gitu itu. Koko punya tips and trick gak untuk gimana ketika jatuh nih lagi down, gimana cara untuk boleh kembali kayak gitu? Kalau lagi jatuh, lagi kekeringan, yang pertama aku lakukan itu biasanya mencoba refleksi. Jadi biasanya kita jauh dari Tuhan itu kalau apa? Ya ada 2 tipe orang ya. Kalau ada orang mengalami masalah, itu biasanya ada orang yang satu, wah itu doa bisa 2 kali 24 jam gitu kan. Tapi ada orang yang lain, salah satunya aku, itu dulu kalau ada masalah,
itu malah ya wis, aku mikir masalahnya. Aku enggak peduli. Mau waktuku tak pakai Hmm. buat penyelesaian masalah, bukan untuk berdoa. Hmm. Nah, saat itu yang pertama aku lakukan biasanya kalau sudah banyak masalah, mulai down atau apa ya cari hal apapun sekecil apapun yang bisa aku syukuri dalam kehidupanku. Meskipun masalah apapun Mencari. besar, hal-hal apa yang terjadi di hidupku mungkin banyak yang tidak sesuai dengan kehendakku gitu kan. Kayak Hmm. corona ini, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa keluar. Ya Betul. udah cari apa yang bisa disyukuri dari kejadian-kejadian yang ada. Dan yang kedua, Hmm. ini pengalaman yang dulu aku sampai hilang dan aku rasa ya aku mengalami kekeringan ini nggak cuma sekali gitu kan selama ikut Tuhan. Hmm. Tapi yang benar-benar sampai hilang satu kali dan aku coba bandingkan dua hal itu. Kalau kita sampai benar-benar hilang, mau balik itu lebih susah daripada kita masih proses gitu kan. Ya doa kadang iya kadang enggak. Betul. Itu lebih susah balik kalau kita udah benar-benar hilang. Jadi tipsnya kalau kita sudah mulai merasa kita dalam kekeringan, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Paksa diri untuk kita terus, ya wes, aku berdoa. Jangan ikuti perasaan. Jangan ikuti perasaan. Karena Hmm. perasaan kita tuh nggak stabil kan. Jangan ikuti mood kita. Betul. Wah, aku lagi tidak mood, aku tidak mau berdoa. Aku tidak mood, aku tidak mau ke gereja. Jangan ikuti itu. Karena kalau kita ikuti, Hmm. ya dikatakan di Alkitab, daging, roh penurut tapi daging itu lemah. Ya, Hmm. kalau kita ikuti itu susah. Jadi kalau dari aku tipsnya, kalau kita mengalami kekeringan atau apa, Hmm. teruslah berdoa. Jangan kurangi waktu doamu, jangan kurangi relasimu. Apapun yang kamu rasakan ya. Meskipun aku doa, Iya. aku harus ngomong apa sama Tuhan? Masalahku banyak. Aku mau bersyukur, apa yang harus disyukuri? Misalnya, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Hmm. Ya kalau mau Tetap berkeluh berdoa. kesah kepada Tuhan. Ada yang bisa disyukuri Hmm. sekecil apapun, syukurilah. Terus, jangan lepaskan relasi dengan Tuhan. Karena saat kita benar-benar lepas mau balik itu jauh lebih susah daripada saat kita masih dalam proses ini. Seperti ini. Jangan sampai lepas. Jauh lebih susah. Kalau Berarti memang, gimana? tetap taat gitu ya gue. Paksa diri. Paksa diri. Harus. Kerasa tidak kerasa harus. Hmm. Karena sekali lagi relasi dengan Tuhan itu bukan perasaan. Relasi Hmm. dengan Tuhan itu bukan merupakan suatu perasaan, tapi suatu keharusan kan. Hmm. Ya, gimana kita tahu? Tuhan sendiri kan bilang, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan adalah Dan jalannya. hidup. Kita mau hidup yang benar. Goal kita terakhir ke surga gitu kan. Jalannya Tuhan. Bener. Tuhan yang tahu. Jalin relasi Hmm. dengan Tuhan. Perasaan apapun, jengkel, sedih, marah, mau gembira atau apapun, tetap jalin relasi dengan Tuhan. Paksa. Paksa diri. Kalau aku seperti itu sih. Hmm. Ya, Maksa cara diri. untuk memaksa diri itu juga banyak sih. Ya, paksa Hmm. berdoa. Ya, mau waktu itu terlalu down, mau doa 5 menit, ya 5 menit. Baca firman, tidak Hmm. paham, pokoknya baca. Cari renungan, dengerin lagu rohani. Iya, dengerin lagu-lagu rohani. Sepanjang hari dengerin lagu-lagu rohani. Itu akan benar-benar bantu. Ya, Hmm. itu nggak mungkin instan ya, kayak kita balikkan telapak tangan. Wah, ini udah berantakan, udah lagi di padang gurun, aku dengerin satu lagu. Ya mungkin bisa, tapi seringkali kita butuh proses. Dan lakukan dengan setia. Berarti perlu dibuat jadi habit ya gue ya buat bisa tetap Wajib, maksanya itu wajib. wajib. Oke, wajib bro. Spiritual habit ya, itu wajib. Ya, Apapun oke, kondisi. oke. Ini ada pertanyaan lagi kok. Hmm? Sambungan dari omongan Koko ini ada yang tanya lagi nih. Ah, Kalau misalnya, oke, paksa berdoa ya kok ya. Kalau misalnya mau doa itu susah, mm-mm. gimana kok? Kalau Susahnya gimana anggaplah ini? Maksudnya? misalnya gini kok. Misal contohnya masalahnya lagi full nih. Oh, ada masalah dari aspek kehidupan. Misalnya lagi pas di pelayanan masalah, di pekerjaan masalah, di rumah lagi ada masalah, kan penuh nih. Itu Mm-mm. kalau mau doa, aku rasanya kayak, gitu ya mungkin ya. Terus, Mm-mm. um, pertanyaan ini. Gimana? Um, itu gimana aku maksudnya? Apa yang kira-kira bisa dilakukan?
Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Banyak, banyak. Mungkin ke arah gini ya. Aku mau berdoa, tapi aku nggak tahu aku harus berdoa apa mungkin. Salah satunya seperti itu ya. Apakah Mm-mm. seperti itu? Karena ya mungkin karena seperti itu, Salah, karena terlalu salah satunya overload seperti itu itu. tadi. Wes overload, pusing, wes nggak tahu aku harus ngomong apa. Satu, Betul. kita dari pembaruan karismatik Katolik, kita ada namanya bahasa roh. Yang bisa Hmm. doa bahasa roh. Doa Hmm. pakai bahasa roh. Kalau Betul. misalnya kita, oh aku belum dapat karunia bahasa roh. Nah, kita sebagai orang Katolik, kita punya banyak sekali doa dari gereja. Banyak yang bisa dilakukan Hmm. kan? Kalau memang kita Hmm. benar-benar sudah mentok, kita tidak bisa, aku tidak tahu aku berdoa apa. Ambil rosario, doa rosario. Bisa. Banyak Hmm. doa-doa Katolik banyak. Doakan. Hmm. Tapi kalau Kalau doa Rosario katanya kalau doanya ngantuk, malam, aminnya besok pagi aminnya tuh. pagi. Iya, ya itu balik ke spiritual habit ya. Kalau Oh, kita balik spiritual habit benar-benar, lagi. iya no, spiritual habit, kita kan benar-benar membangun kebiasaan rohani itu. Membangun kebiasaan Hmm. rohani, apa yang kita perlu kita bangun? Kayaknya sudah pernah dibahas ya. Hmm. Ronda kehidupan Oh, Kristiani kan? sudah bahas. Doa, doa, Iya. firman, komunitas pelayanan gitu kan. Doa dan firman Oh. untuk kehidupan kita pribadi. Sediakan waktu khusus toh. Kalau Betul. kita doanya sekarang, aminnya pagi. Pertanyaannya, itu doanya mepet. Pertanyaannya, Sediakan waktu sisa atau benar-benar di waktu doa? Ayo. bener. Iya. Ya kan? Oke. Iya. Terus eh, sikap kita saat berdoa rosario gimana? Kalau sampai aminnya pagi itu Mm-mm. doanya duduk atau tiduran? Ayo. Mak, dek dalam Atau selimut gitu kok. nah ya itu. Bangun balik semua kembali ke spiritual habit sih. Semua Bener. kembali ke spiritual habit. Dan Ya. ya itu tadi, sekali lagi gereja Katolik punya banyak sekali sarana. Kalau dulu yang zaman-zaman kita offline ya, memang nggak punya waktu. Mm-mm. Aku pernah ngalami. Aku bingung juga mau berdoa apa gitu kan. Aku datang ke Mm-mm. gereja, ya puji Tuhan GYP punya tempat adorasi gitu kan. Aku ke Mm-mm. ruang adorasi, aku duduk diam di hadapan Tuhan. Itu yang aku lakukan. Aku duduk diam di hadapan Tuhan. Saat mau ngomong apa ya, aku diam di depan Tuhan. Sampai lama-lama ya pasti aku bisa berdoa. Atau apapun aku mau curhat lah ke Tuhan. Tuhan ingat aku apa, aku bisa bersyukur, macam-macam. Kalau kita, oh Mm-mm. sekarang kok pandemi, aku nggak bisa ke corona. Cikanyere itu kayaknya sering live kan, adorasi online kan, Mm-mm. sering Cikanyere. Tumpang ya iya sih. Yap, aku sering ikut yang Cikanyere. Itu bisa. Oh, Misa harian. Loh. Dengan masa pandemi seperti ini malah kita enak loh. Semua serba online, kita nggak perlu kemana-mana, kita bisa ikut dimanapun. Betul nggak? Oh, betul sih. Cikanyere lah, Cuman ya. kok, Ada adorasi, aku ikut adorasi Cikanyere. Tumpang ada apa? weh, Tumpang gitu kan. non-stop ya. Misalnya 5 kali, tak gitu enggak. Nah, waktunya lebih fleksibel kan? Iya. Hmm. Tapi itu kok, kalau dengan kondisi pandemi kayak gini ya, itu pro Hmm? kontra sih sebenarnya kok. Ada beberapa yang Ya, merasa bahwa kayak tambah kesusahan, susah doa, tambah kayak tuh kayak aduh misalnya kayak gini, susah dengan kondisi kayak gini, kayak ya gak dapat apa-apa, belum lagi rumah misalnya lagi di rumah atau di kos nggak kondusif juga. mm-mm. Gimana ya gue maksudnya kan mau nggak mau mau gimana kan kita juga memerlukan yang namanya sakramen Ekaristian ya. Dengan Ya, ya, kondisi kesusahan misa gitu kan susah. ya jujur yang dari kondisi pandemi kayak gini nih, aku paling kangen Mm-mm. itu hosti, Ekaristi. Mm-mm. Tubuh Kristus itu yang Betul, benar-benar terasa kan. Kan biasanya kita terima langsung gitu kan. Ini sekarang ini cuman betul, kita, ya bukan cuman ya, kita berdoa komunifatin. Kita percaya Tuhan tetap hadir di hati kita gitu kan. Tapi itu yang betul. benar-benar kita. Tapi sekarang pertanyaannya, kita mengalami kondisi ini. Mm-mm. Terus, oh aku enggak dapat kalau misal online, aku enggak dapat apa-apa. Aku enggak dapat feel-nya. Terus kita mau Mm. enggak misa. Karena enggak dapat feel, terus kita enggak misa. Apakah seperti itu? Sekali lagi, Ya enggak relasi juga dengan sih. Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu
Jangan terus karena perasaan kita. Tetap kita harus apapun kondisi hati kita. Ya kalau aku pribadi, oke, memang online. Biasanya lihat langsung, sekarang aku harus lihat layar laptop atau layar handphone. Tapi ya, coba kita berusaha, ya kita Tuhan kasih kita nih akal budi gitu kan. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi. Dan berikan kemampuan untuk itu. Ya ayo kita beradaptasi. Kondisi seperti ini. Jangan terus kita meratap, oh aku nggak bisa, aku nggak bisa. Apakah dengan kita meratap corona ini hilang? Enggak. Ya kan? Apakah kita dengan meratap terus kita bisa terima sambut komuni dengan misal offline seperti biasa? Enggak. Ya, apa kondisi kita saat ini dan ya ayo cari solusi. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Betul. Ya, contoh sisi positif yang aku dapat dari misa offline. Aku bisa mencatat dengan enak. Biasanya kalau ke gereja kan dapat kan? Aku dulu pernah melakukan khotbah, aku catat pakai handphone. Itu banyak mata yang memandang mungkin, wah ini misa, anak muda ini misa malah main handphone gitu kan. Mungkin seperti itu. Kan handphone nih. Dikira main handphone, padahal catat khotbah. Nah, dengan misa offline, aku bebas kan? Aku mau keluarin buku catatan, mau keluarin bolpen, aku mau catat di handphone, mau catat di mana bebas. Ya kan? Benar. Offline ini aku juga merasa, oh ini misa pribadi loh, misa personal loh. Ya kan? Malah privasi ya gue ya. Eksklusif banget kan, nggak ada yang ganggu. Ya, itu kembali ke kita. Kita mau meratapi kondisi atau kita mau berubah. Seperti ini apa namanya bangsa Israel waktu itu ditindas Mesir gitu kan. Mau meratapi terus ditindas atau mau berubah? Apa perubahannya? Ayo keluar sesuai janji Tuhan gitu kan. Ke Kanaan, oke. Terus ternyata di padang gurun nggak enak gitu kan. Kondisinya nggak enak banget. Aku baca-baca itu beberapa kali bangsa Israel mulai kelaparan. Mereka udah omong kasarnya, mending aku mati di Mesir tapi di depan banyak makanan daripada aku di sini mati kelaparan. Sama-sama mati di situ makan, di sini enggak gitu kan. Mereka merapat, tapi dengan tuntunan Tuhan melalui Musa. Mereka nggak cuman, oh ya wes, aku nggak bisa, padang gurun nggak enak, aku lapar, aku haus. Padang gurun ini panas. Kalau dengan meratap seperti itu, apakah mereka sampai ke Kanaan? Enggak. Ya mereka, ayo gimana caranya dengan tuntunan Tuhan? Mereka berjalan terus. Ya kan? Betul. Ya, Betul berusaha. Sekali. Cari solusi gimana caranya. Terus Tuhan akan bantu gitu loh. Tuhan akan bantu. Mereka kelaparan. Tuhan turunkan mana. Mereka kehausan. Lewat Musa, ketuk batu, keluar air. Macam-macam Tuhan punya jalan. Awal-awal keluar Mesir, bangsa Israel kejar Mesir, gimana? Laut dibelah. Tuhan kasih jalan. Dan ayo kita coba beradaptasi. Jangan hanya meratap, wah aku nggak bisa, aku nggak ini meratapi keadaan. Karena kita mau meratap atau kita mau berubah, keadaan nggak berubah kok. Saat itu nggak berubah. Kita bisa beradaptasi dengan kondisi. Seperti itu. Kalau dari aku seperti itu sih. Berusaha. Betul. Berarti kita yang menerima keadaan yang kita punya, terus kita mulai cari solusinya seperti apa ya gue. Dengan begitu, kita yang berproses ya gitu ya gue. Semua balik ke kita yang berproses. Corona karena dunia. Kita mau kemana coba? Mau menghindari corona? Nggak bisa. Mau kabur kemana? Mau kabur ke ini? Bulan gitu. Nggak bisa kan? Dunia ada corona. Nggak bisa. Ya, kita harus beradaptasi dengan itu. Betul. Oke. Kita mau Lucy hadir. Oh, katanya cari solusi kok. Terus Lucy bilang Lucy hadir. Oke, Lucy. Ya. Itu kalau ada masalah bisa cari Lucy itu biar didoakan sama Lucy. Baik Ibu Lucia. Oke. Kita mau sapa-sapa teman-teman dulu ya, Ko ya. Ya, oke. Kita mau nyapa teman-teman yang belum hadir. Yes, yang baru pesan hadir. Halo. Shalom, selamat malam. Halo.
Untuk yang mau kasih pertanyaan, boleh komen di sini, nanti kita jawab bareng-bareng ke Sony. Leo, tolong fokus ya. Nado, tolong fokus ya. Jangan fokus ke yang lain Betul. ya. Hmm. Oke. Halo kakak, halo Ke Albert. Halo kakak. Inilah Albert itu. Oh. Oke kok, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Hmm, klik 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 klik. Oh ini kok. Jika saat kekeringan, terus kita kan terus memaksa untuk berdoa kok. Nah, Hmm? sebenarnya hati ini tidak sepenuhnya maksudnya belum sepenuhnya bisa untuk benar-benar berdoa kok. Jadi misalnya kayak Hmm. sebutkan tanda kutip kita agak hewes-hewes gitu, maksudnya tapi kita punya kemauan untuk dalam tanda kutip kita masih punya kemauan untuk oh aku mau kembali ke Tuhan cuman dengan Hmm. kondisinya seperti ini tuh kayak ya apa ya caranya kita tuh masih meraba-raba solusi yang ada gitu loh maksudnya mencari solusi lagi jadi Iya. maksudnya masih mau coba-coba oh caranya seperti ini oh caranya seperti ini kayak gitu kok. Kayak gitu tuh apakah enggak apa-apa kok maksudnya doanya belum doanya ya anggapannya kayak tadi itu kayak kita nggak dapat doa apa-apa tapi sebenarnya kita tuh punya kemauan untuk berdoa untuk ngobrol sama Tuhan itu kayak mau kayak gitu. Iya. Iya, selama kita masih dalam kondisi kekeringan, asal kita mau berusaha, Tuhan pasti tunjukkan jalan. Itu yang harus kita pegang. Selama kita mau berusaha loh ya, benar-benar berusaha, Tuhan pasti tunjukkan jalan. Sebelum itu, selama kita masih belum, wah aku doa tidak ngerasakan apa-apa, dicari cara nih, gimana caramu? Setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda ya. Mungkin setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Oh ada yang, oh aku dengerin lagu rohani. Dengerin lagu rohani lama-lama, oke bisa balik mungkin. Ada yang, oh aku harus retret mungkin. Ada yang, oh ya aku paksa berdoa aja. Terus aku pokoknya aku tidak luput. Hujan penyembahan, saat teduh tidak luput. Pasti balik. Nah itu macam-macam. Ya cariin, tidak apa-apa. Daripada kita, oh aku sangat kering. Aku merasa kering. Aku merasa di padang gurun. Aku tidak merasakan Tuhan. Ya wes, aku tidak ngapa-ngapain. Nah itu malah, ayo gitu kan. Cari solusi. Tetap cari Betul solusi. betul. Apapun itu cari. Yang positif, selama yang benar ya solusinya ya. Solusi Nah, ini nggak positif ya apa-apa. kok ya tetap ya. Nah, tetap cari Tuhan. Gimana caramu? Monggo cari. Dan Tuhan akan pakai apapun itu untuk ya supaya kamu bisa balik. Berjuang kok, cari Oke, Tuhan terus. tetap kembali ke Tuhan Apapun, ya apapun, gitu. apapun caramu yang positif. Tidak apa-apa. Tidak ada salah nih coba cari. Nanti kan Oke kita akan temu berarti polanya nanti. Gimana? Setiap orang anggaplah yang sendiri-sendiri. kayak setiap orang itu punya prosesnya sendiri-sendiri punya caranya Betul. sendiri-sendiri gitu juga ya gue ya. Mm-mm. Oke. Oke gitu ya. Yap. Ini pertanyaan selanjutnya kok. Mm-mm. Apakah perjalanan dengan Tuhan, maksudnya perjalanan kita mengikut Tuhan itu identik dengan perjalanan yang tidak bisa mulus kok? Nggak bisa mulus tuh, nggak bisa mulus dalam artian gimana nih? Apakah selalu ikut Mungkin Tuhan kan, itu selalu nggak enak gitu? Mulus dalam artian seperti itu? nah Atau selalu ada kan masalah? katanya ikut Tuhan itu naik turun gitu ya gue ya. Maksudnya kan mungkin ini yang Hmm. ditanyain bisa nggak sih ikut Tuhan itu seret lurus gitu aja gitu. Oh. Ya, kalau mulus dalam artian masalah, tak bilang pasti enggak. Pasti Hmm, ada aja masalah. Karena apa? Tuhan seringkali mengizinkan masalah untuk kita hadapi. Tujuannya untuk apa? Membentuk kita lebih lagi. Bayangkan kalau hidup kita tuh flat tanpa ada masalah sama sekali. Ya, kita akan jadi orang yang seperti itu terus. Betul enggak? betul. Ya, kalau kita hidupnya, oh ada masalah ini, kita tahu bagaimana cara menghadapi masalah. Dari masalah itu kita dibentuk Tuhan. Oh ada karakter Mm-mm. yang ditambahkan oleh Tuhan. Ada skill atau talenta yang Tuhan tambahkan saat kita berhasil menghadapi masalah ini dengan Tuhan. Kalau dibilang
identik dengan yang jalan yang pasti nggak mulus, nggak juga. Ikut Tuhan, ya ada yang mulus, ada yang enggak. Kadang ada masalah, kadang ya juga ada momen yang mungkin kita nggak ada masalah gitu kan. Atau masalahnya ringan, wah jalan dikit lah gitu ya. Tapi Lewat gitu ya gue ya. pasti ada masalah, pasti. Mm-mm. Ya, kalau kita tidak ada masalah, itu berarti kita mungkin sudah, ya pasti ya, sudah ada di surga atau di ketemu dengan Tuhan. Loh. Iya loh. Loh, kok. Hidup tuh pasti ada masalah. Oke. Itu Terus ada yang kali ini tanpa mulai masalah. pertanyaan pada masuk. Ya, ini geng super kalau Konardo ini. Bilangnya apa? Loh ya, super. Iya. Super Bilangnya apa? strong. Iya. Oh, super strong. Intan dia lulu. Oke. Panggil. Ini. Oke, kita selingi sama jawab pertanyaan yang ada di sini ya, Ko ya. Siap. Pertanyaan dari Solusi Radi, Celusia. Oh, sorry, salah pencet. Ciri-ciri kekeringan paling gampang apa ya, Ko ya? Maksudnya gimana cara, mungkin lebih ke gimana cara kita tahu kalau kita ini sudah dalam keadaan kekeringan gitu ya? Paling Atau gampang. mungkin Celusi paling gampang? Ya. Nah, ciri-ciri kekeringan paling gampang nih. Aku ya biasanya ya. Mulai ya doa ini ya itu tadi nggak keras apa-apa, mulai flat. Doa sudah mulai kerasa flat, mulai kok ada poinnya, mulai ya seperti itu. Itu kalau aku sudah hati-hati nih, mulai banyak ya, gitu ya. Iya hati-hati dong di depan doa sudah mulai boring, sudah nggak kerasa apa-apa. Biasanya doa menggebu-gebu ini mulai ya sudah jam doa. Nah itu sudah mulai itu harus di note itu. Itu paling gampang. Harus di note. Paling gampang dilihat kayak gitu ya. Biasanya doa, wah begitu ada alarm, oke. Langsung tinggalkan semua doa. Kalau ini mulai ya nanti dulu depending doa udah mulai ada malas-malas. Itu paling gampang itu. Hati-hati. Mulai hati-hati, mulai dicatat lagi ya, ya. Itu paling gampang, itu paling kelihatan itu. Paling kelihatan. Ya kayak gitu sih. Kalau aku biasanya seperti itu ya. Ya, semangat ya aku. Semangat. Kita ada lanjutan kumpulan pertanyaan ya, aku ya. Ada yang tanya nih, Kum. Ngomong-ngomong soal perjalanan ya. Aku ada sharing nih. Aku barusan habis memutuskan sebuah keputusan yang dimana mempengaruhi perjalanan hidup saya, keputusan yang besar yang mempengaruhi hidup saya dan juga keluarga. Nah, satu sisi saya tahu bahwa itu satu sisi saya sadar bahwa itu arahan dari Tuhan. Tapi bagaimana saya bisa tahu kalau itu benar-benar arahan dari Tuhan? Kayak gitu. Benar-benar tahu. Itu balik ke relasi kita dengan Tuhan sih. Kalau relasi kita baik, ya kita mau tahu 100% itu pasti tidak mungkin. Nggak ada yang tahu rencana Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita relasi kita Tuhan dengan baik, ya kita amini apa yang kita sudah putuskan itu benar-benar dari Tuhan, dan Tuhan akan berkati itu. Yang pasti tanda yang paling gampang biasanya dalam pengambilan keputusan itu ada damai sejahtera di sana. Ada damai sejahtera. Nah, ini aku mau sedikit sharing mengenai pengambilan keputusan ya. Damai sejahtera itu bukan juga perasaan aku seneng, aku bahagia atau apa, beda. Jadi seperti ini. Aku dulu pernah bisa dibilang ada tawaran di perusahaan lain dengan gaji itu 50% lebih banyak.
daripada ya waktu ini awal-awal aku kerja ya, sekitar tahun Mm-mm. 2000 mungkin. Awal-awal aku kerja, aku ditawari dengan Mm-mm. gaji itu lebih 50% lebih banyak di tempat yang baru. 50% tuh. Mm-mm. Itu gede banget Wih, gitu kan. 50%. Kita naik 150 jadinya ya, 50%. Bu ya. Betul. Misalnya 1 juta dapat 1,5 juta gitu kan. Oh gede. Oh. Nah, aku ikuti proses itu, mulai proses tahap awal, interview, psikotes. Tapi selama itu aku juga ambil bawa doa. Aku bawa doa, ya aku benar-benar minta Tuhan, Tuhan bantu aku untuk memutuskan gitu loh. Kalau memang ini jalannya Tuhan, ya bantu aku untuk paling paling enggak aku memutuskan mana yang harus aku ambil. Aku stay atau aku pindah gitu kan. Nah, enggak tahu Mm-mm. kenapa selama aku doa ini bisa dibilang aku lolos tahap lolos interview HRD, interview kan aku di kerjaanku di IT gitu kan, divisi IT Mm. akhirnya manajernya waktu itu interview oke semua sampai satu titik kita nego gaji lagi gitu kan, tetap Mm. naik 50% itu di oke. Terus aku bawa doa sampai satu hari aku ditelepon, selamat Pak, Anda diterima di perusahaan kami, kapan Bapak bisa mulai bekerja gitu kan. Mm. Nah, waktu aku terima itu harusnya Mm. harusnya menurut Regina perasaanku seperti apa? Seneng ya. Aku akan dapat gaji Ha, 250%. Ya, betul kan? harusnya. Waktu Heeh. itu aku Kalau melihat dari sisi gaji ya. setuju. Aku merasa, oh ya aku ya pengen ya punya gaji naik besar gitu kan. Tapi Iya, waktu betul. aku terima telepon itu nggak ada damai sejahtera di situ. Aku merasa, kok nggak enak ya di hati Hmm. dia. Nggak tahu kenapa itu. Akhirnya aku bilang, Bu, sorry, aku minta 1 hari ya. Besok aku telepon balik, aku putuskan. Gitu kan. Malamnya aku benar-benar doa lagi. Untuk keputusan untuk pindah itu aku nggak tenang. Dan aku merasa Tuhan minta aku tetap di tempat yang lama. Akhirnya, oke, Mm-mm. ya benar itu keputusan Tuhan atau enggak, itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak, aku enggak tahu. Waktu itu aku enggak tahu. Besok paginya aku telepon, Bu, sorry, aku belum bisa join. Ya, mereka oke, enggak apa-apa, segala macam, oke, keputusannya aku enggak join gitu kan. Nah, Mm. setelah beberapa bulan, 2-3 bulan setelah itu, waktu aku ke mall, Mm. aku ketemu dengan ibu manajer ini. HRD, waktu dia manajer HRD gitu kan. Aku ketemu. Mm. Kan masih ingat kan, aku sapa dia. Oh, gimana kabarnya? Beliau juga masih ingat saya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata waktu aku tanya, gimana kabarnya di sana? Juga aku tanya, oh Bapak ini manajer IT-nya gimana kabarnya gitu kan. Dia bilang, oh Bapak X ini sudah nggak di perusahaan itu, sudah keluar. Terus ibu ini bilang, oh saya juga sudah keluar. Loh, kenapa Bu? Nah, ya dia bilang di situ persaingannya kurang sehat, sikut-sikutannya luar Mm. biasa. Itu loh, damai sejahtera. Sikut-sikutan. Waktu itu aku Oh, ngambil keputusan juga sedih ya, 150% gaji hilang gitu kan. Nah, 50%, 150. 50% batal gitu kan. Sedih. Heeh. Tapi di mana perasaan, aku nggak jadi naik gaji, kasarannya kan gitu toh. Tapi di situ ada Mm-mm. damai sejahtera di sana waktu aku ngambil keputusan. Aku lebih lega, aku lebih ada damai saat aku memutuskan untuk stay daripada aku pindah. Seperti itu. Itu based on pengalaman pribadi ya. Seperti itu. Kita Mm-mm. nggak mungkin ada yang tahu 100% Tuhan mau apa. Tapi ya kalau keputusan sudah diambil, jalani dengan sepenuh hati, terus minta bimbingan Tuhan di sana. Apapun keputusan Tuhan, apapun itu keputusan kita, Tuhan akan sertai di situ. Yang penting keputusan yang kita ambil ini tidak melanggar apa yang Tuhan kehendaki ya. Kalau jelas-jelas melanggar apa yang Tuhan mau, dalam artian ya melanggar 10 perintah Allah atau melanggar sesuatu yang salah, jelas-jelas salah, ya itu beda Mm-mm. lagi. Dua-duanya ya kayak pengalamanku, pindah tidak ada yang salah, gitu kan. Jalani aja, nggak Mm-mm. apa-apa, nggak apa, Dan like, jalani tiba-tiba di aja. tengah-tengah salah gitu ya, Bu. Misalnya Ya, kayak kayak tadi, kayak Koko sharing cerita tadi hmm, waktu bangsa Israel ikut sama Musa keluar itu kan. Tapi di hmm, tengah-tengah itu dia ada kayak keluh kesah tuh. Keluh hmm, kesah yang kayak, oh lebih baik aku di Mesir ada makanan tapi tetap mati, kayak sama-sama matinya gitu tuh. ya, ya Itu kan tadi itu kayak ya.
dalam tanda kutip penyesalan dulu, kayak semacam, bukan penyesalan ya, kayak lo enak nih waktu itu dengan kondisi seperti itu mungkin lebih enak dengan Heeh, kondisi sekarang gitu. betul. Oh, Gimana itu? ternyata yang itu lebih enak ya daripada yang tak ambil gitu kan. Iya, Betul ya? betul, betul. Ini- Mungkin ya kita nggak tahu apa yang Musa pikirkan gitu kan. Mungkin Musa juga merasakan Mm-mm. seperti itu loh. Nah ini bangsa umat Tuhan, bangsa Israel tak bawa ke padang gurun malah kelaparan nih. Tapi sekali lagi dia pegang janji Tuhan toh. Kalau Tuhan Ya, tuh akan selalu menyertai. Ya dia ngadep ke Tuhan. Ini umatmu kelaparan gimana gitu kan? Tuhan turunkan mana? mm-mm. Umatmu ini haus loh. Nggak ada minuman loh di padang gurun, nggak ada air loh. Kan gue suruh tuh Mm-mm. batu dibentuk jadi air gitu kan, keluar air. Seperti itu kan. Kita kita nggak tahu memang. Kita nggak bisa tahu 100% itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Tapi selama iya kita ya jalani aja. Mm-mm. Tuhan akan sertai kok. Tuhan akan berkati. Selama sekali lagi itu nggak bertentangan dengan kehendak Tuhan ya, perintah Tuhan ya. Mm-mm. Ya, asal itu baik, nggak masalah. Tetap selalu ada proses di apapun yang terjadi ya, Bu ya. Iya. Kalau memang, oh ternyata di sana sebenarnya harusnya lebih baik, ya udah pakai ini untuk proses untuk peningkatan kualitas kehidupan kita. Nggak ada masalah. Semua sudah ada di dalam rencana Tuhan kok. Tenang aja. Betul, betul. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita juga, toh. Sip, betul sekali. Banyak yang baru join juga ini. Shalom, Halo, selamat malam. halo. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung di komen ya ke pertanyaannya. Maksudnya tulis pertanyaannya di komen. Hmm, kita lihat pertanyaan yang tadi ya, kok ya. Dari Oke. dia Pratiwi. Kadang pas doa suka nggak rasa apa-apa. Lama-lama jadi males doa. Gimana cara ngatasin supaya kayak gitu? Ini mungkin tadi Koko sudah jawab dengan cara Iya. Kalau aku tetap pribadi, ya aku push, tetap jalan. Tetap jalan. tetap Kerasa push ada kerasa, sampai ya jalan. sampai Betul. habit itu kembali ya. Iya. Sampai kita merasakan hadirat Tuhan. Loh, bahkan Mother Teresa itu juga pernah mengalami kekeringan, toh. Mother Iya, Teresa loh ya. Orang yang begitu luar biasa itu juga pernah mengalami kekeringan. tuh. Dan itu tidak waktu yang singkat. Mother Teresa juga dia merasa, oh, tidak merasakan hadirat Tuhan. Tapi apa yang Mother Teresa lakukan? Ayo, dia tetap jalan. Buat dia merasakan Tuhan atau enggak, bukan masalah buat dia. Yang penting dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap jalan. Jalan Mm-mm. di jalannya tuh. Jelas itu betul gitu kan. Oh, aku berdoa, itu Betul. benar gitu kan. Aku menjalin komunikasi dengan Tuhan. Apapun yang aku rasakan, lakukan, jalankan. Yang penting aku berusaha mengasihi Tuhan, aku berjuang terus untuk mendengarkan diri kepada Tuhan. Kerasa gak kerasa, bukan suatu masalah. Karena sekali lagi iman, hubungan dengan Tuhan itu bukan melulu masalah perasaan. Karena perasaan kita sekali lagi itu labil. Perasaan kita bisa berubah-ubah, tapi relasi dengan Tuhan itu tidak boleh berubah. Benar. Berarti lebih ke bagaimana cara kita mempertahankan relasi dengan Tuhan itu juga mempengaruhi perjalanan kita ke depan ya, aku ya. Sangat-sangat berpengaruh. Gitu. Kerasa tidak Terus kerasa, tetaplah berdoa. untuk ini ada pertanyaan lagi kok. Dari misalnya baru awal-awal kenal Tuhan nih, gimana Mm-mm. caranya tahu bahwa kita dikasih sesuatu dari Tuhan? Mungkin kayak gimana caranya kita bisa tahu bahwa Tuhan mengarahkan gitu loh. Maksudnya kayak hadirat Tuhan itu tadi ketika menemani kita di segala perjalanan kita kayak gitu sih. Sorry. Coba diulang. Aku kok bingung. Coba kita ulang ya. Um, untuk yang baru untuk orang-orang yang baru berkomunitas, Mm. bagaimana cara kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita? Bagaimana cara kita tahu bahwa Tuhan itu ber ikut ikut
benar ikut campur secara penuh gitu loh atas hidup kita gitu. Oh, Jadi bagi yang kayak baru mungkin ya, mungkin. dari sharingnya Koko kan mungkin bagi yang pernah mengalami Tuhan pasti kita tahu oh ya memang Mm-mm, Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidupnya kita yang dimana Tuhan benar-benar menjaga kita, Tuhan benar-benar menemani kita. Ya mm-mm. untuk yang newbie nih kok Waduh, sebutannya. Dia semua dia masih bilang pertanyaannya yang bilang oke, pertanyaannya oke. yang newbie. Siap, 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 siap. Jadi untuk yang baru baru mencoba untuk mau mengenal, baru mencoba untuk mau berkomunitas atau seperti apa, gimana nih kok? Mm-mm. Caranya kita untuk mengenal Tuhan, mengenal hadirat Tuhan, kayak gitu. Bangun spiritual habit. Deneng, kembali ke spiritual Ya, habit. itu kuncinya, itu dasarnya. Seperti gini, eh kalau ada dua orang, misalnya, aku lagi Hmm. naksir si X nih, gitu ya. Oh, si Gimana X. aku tahu? Gimana tahu? Aku tahu dia sukanya apa, hobinya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Gimana aku caranya tahu? Gimana menurut kamu? Kenalan dulu, mendekatkan diri, Oh, PDKT. PDKT komunikasi kan? Mm-mm. Betul? Spiritual habit. Ya, betul. Komunikasi dengan Tuhan. Bangun itu dulu. Hmm. Dasarnya di sana. Dan pegang janji Tuhan bahwa dia akan selalu menyertai kita. Itu udah janji Tuhan ya dan amin. Sekarang dan selama-lamanya. Itu diimani dulu sambil kita bangun relasi dengan Tuhan. Bangun spiritual habit yang baik. Itu basic, Oh, dasar banget spiritual habit itu. Kita harus terus bangun. kayak Komunikasi gitu terus ya. dengan Tuhan. Firman. Komunitas, itu kan banyak senior di SMTB, banyak senior-senior nih. Belajar sama senior-senior. Gimana bisa Senior jadi. ajarin dong. Loh, kamu juga termasuk senior. Loh, kan Kal kan sudah tak kasih oh. tahu. Oh, Ya, seperti itu. ya kapan lalu ngobrol itu. Ya seperti itu kan. Jadi ya Hmm. manfaatkan spiritual habit itu. Bangun dengan baik. Doa, firman, komunitas, pelayanan. Bangun deh. Itu yang paling Skakmat penting. lorek. Katanya Celusi skakmat lorek. Apanya Lorek yang Gina kan skakmat? masih belajar. Gak tahu Celusi apanya C yang di skakmat C. Ya, kayak gitulah. Hmm. Nah, kalau pertanyaan dari saya sih, Hmm. kan kebetulan di SMTP ini dikaruniai pelajaran yang sungguh asik gitu ya. Jadi Hmm. seringkali itu aku merasa bahwa nggak eh, tahu bahwa Tuhan itu akan menemani, tahu Tuhan itu akan menyertai. Cuman seringkali aku merasa kayak gimana cara dan apa yang harus saya lakukan gitu loh. Itu maksudnya kira-kira dengan kondisi yang seperti itu, kondisi yang sebutlah kita tuh pengen belajar. Aku pribadi tuh kepingin belajar kayak Tuhan ini mau apa sih atas aku gitu loh. Tuhan Hmm. ini mau mau aku tuh bertindak seperti apa dengan mengambil keputusannya seperti apa gitu. Betul. Cuman seringkali aku tuh secara secara teknis ya gue ya karena kebetulan aku juga berkomunitas juga masih baru-baru. Secara teknis itu kadang itu aku masih bingung secara teknis juga ngerti oh arahnya ke sini cuman ya apa nih yang ya apa itu nggak ngerti gue. Cek. Ya apa Ya nih apa ya? ya Ya gue gitu. apa itu gimana? Ya Jadi apa nih? misalnya gini gue. Apa? Jadi misalnya gini. Hmm, aku kepikiran untuk mau kamu katanya. Jadi anggapannya kayak misalnya kayak mau memutuskan keputusan A. Hmm. Terus gimana caranya aku melangkah ke keputusan A ini? Maksudnya tindakan apa yang harus aku ambil ketika aku mau mengambil sebuah keputusan kayak gitu loh. Itu mungkin secara secara pribadi merasa oh ya yang tak dapat adalah aku harus ke arah A. Hmm.
Cuman kadang itu kayak Nggak kayak nggak tahu ngerti gimana gitu loh. caranya. Gimana Iya, caranya harus gimana caranya aku bisa memahami maunya Tuhan kayak gitu nih kesimpulannya. ya belajar dari Musa tuh. Loh iya, waktu pertama kali Betul. Tuhan kasih Mm-mm. visi, kasih misi ke Musa. Untuk apa? Mm-mm. Loh kok untuk apa? Untuk membimbing bangsa Israel Israel untuk dari, menuju tanah terjanji. dari Mesir, tanah terjanji. Dia tahu enggak caranya? Enggak, Enggak. Apa yang dia lakukan? kembali lagi relasi dengan Tuhan. Ya doa, tanya Tuhan. Siapa caranya? Ya, yang kedua, ya sekali lagi kalau untuk SMTP nih ya, kasusnya di SMTP. Di SMTP itu banyak senior-senior. Sharing dengan mereka. Kalau kamu memang sudah Tuhan kasih visi, Tuhan kasih misi untuk SMTP, ya, utarakan ke mereka, ngobrol dengan mereka. Tuhan jawab Hmm. jawab doa kita tuh nggak cuman melulu, malah serem ya kalau kita lagi berdoa Tuhan aku harus apa, atau ada suara gitu kan, wah kamu harus kayak Hmm. gini, kamu harus. Kalau aku serem gitu kan, atau ada suara gitu kan, nggak ada Creepy. siapa-siapa, ada suara gitu kan. Tapi Tuhan Iya. jawabnya kan bisa lewat orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Sharing loh, senior-seniormu. Hmm. Pemimpin sharing nggak apa-apa. Tuhan jawab dengan banyak cara kok. Tuhan jawab doa. Iya. Dan yang pasti pertama ya doa, minta nih Tuhan. Tuhan ya apa Mm-mm. caranya? Nah, Kalau wis memang mentok gitu tanya orang nggak masalah berarti ya. ya nggak masalah lah. Soalnya orang yang tepat. Jangan sembarang orang gitu. Hmm. Ini orang yang tepat. Oke. Pembimbing-pembimbing di SMTP, senior-seniormu. Tanya, nggak ada Hmm. masalah. Oke. Di kepemudaan, Oke. banyak senior-senior di sana. Tanya. Koko Alfat itu di kepemudaan tuh, tanya. Koko Alfat. Papa kalau itu. Oh, Papa. Oke. Papa Alfat. Kalau di Papa sel. Alfat. Tuh, itu ada sudah tuh. Ada yang ngechat itu. Kupingku siap denger, Rek. Tuh. Itu Takut sudah saya ada. kalau sampai Lucy dimarahin nanti. Lus, jangan Ya, ya, ya. galak-galak, Itu Lus. itu enggak. Karena Regina yang bandel kok, aku. Karena Oh, Regina yang bandel. perlu Oke. berarti. Ya, oke, oke. Ini sudah waktunya sudah hampir habis kok. Jadi Hmm. kesimpulannya adalah ketika kita mau, saya narik kesimpulan ya kok ya. Jadi ketika Hmm. kita mau mengikut jalannya Tuhan, kita mau berusaha untuk belajar mengikuti Tuhan itu, kita juga kembali ke awal, kembali ke bagaimana kita melihat spiritual habit kita itu juga penting juga Betul. kayak gitu ya kok ya. Tapi Dan yang kedua, selain kesetiaan kita untuk apa berjuang. Kemauan kita untuk berjuang. tetap ketaatan ya kok ya. Terus taat, setia ke ya Tuhan, ya Tuhan maunya ini ya, kita setia di situ. Apapun kondisi kita kering atau apapun, setia di situ. Tetap Setia. setia ya kok ya. Kesetiaan Seperti itu Musa ya. kan? Musa setia. 40 tahun di padang gurun, dia melo gitu. Setia. Bangun spiritual Oke. habit, jalani dengan tekun dan setia. Itu yang paling penting. Oke. Oke. Thank you teman-teman udah ngikutin hari ini. Kita mau tutup dengan doa ya kok ya. Ya. Oke. Boleh dipimpin doanya kok. Oke. Mari kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kau berikan kesempatan untuk ngobrol Tuhan, untuk berbicara dan mengenal Engkau lebih lagi mengenai Musa, bagaimana Musa membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir, melalui padang gurun selama 40 tahun dan menuju ke tanah yang telah Kau janjikan. Tuhan, kami mohon kepadamu saat ini, mungkin banyak sekali dari kami yang saat ini mengalami kondisi seperti di padang gurun Tuhan. Kami seperti bangsa Israel di padang gurun yang kami merasa kekeringan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tapi ajarkan kami Tuhan, untuk kami terus berjuang, untuk kami terus berusaha untuk membangun setiap spiritual habit yang sudah kami lakukan,
supaya kami terus dapat setia Tuhan untuk melangkah bersama dengan Engkau. Buat kami terus untuk setia Bapa, buat kami pantang menyerah apapun yang kami rasakan, kondisi apapun yang kami alami, buat kami untuk pantang menyerah untuk terus datang ke hadirat-Mu, berdoa kepadamu, membaca setiap firman-Mu Tuhan, menjalankan setiap spiritual habit kami dengan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, kita mau ucapin thank you ke Ko Sony untuk Thank pelayanannya you. ini ya, Ko ya. Terus Thank you, teman-teman thank juga you. thank you Tempatnya. untuk sudah mau ikut talk show pada malam hari ini. Mau nyampein untuk minggu depan tanggal berapa ya? Sebentar. Minggu depan. Oh, minggu depan kita masih ada talk show. Minggu depan kita ada talk show lagi di hari Jumat. Dan untuk minggu depannya lagi kita akan ada PD di tanggal 4. Kita akan buat pakai Zoom kayak gitu. Kita akan ngobrol. PD-nya pakai Zoom. Ya, biar ada interaksi kok. Ya. Biar bisa ngobrol bareng juga, ya kan? Kayak lebih gitu. Enak ya. Terus kita juga mau nyampaikan bahwa kita juga punya pelayanan doa pribadi yang bisa setiap hari, kita open untuk setiap hari. Mungkin yang membutuhkan doa pribadi bisa langsung DM ke Instagram PDMBKKDSMDB. Nanti kita tim yang akan hubungin kayak gitu. Ya, bagi yang saat ini mengalami kekeringan, kontak tuh timnya, minta bantuan doa juga. Ya. Oke. Minta bantuan doa. Siap. Tapi harus terus berusaha ya, minta bantuan doa, tidak berusaha ya, tidak ada gunanya. Betul, tetap doa pribadi itu juga penting ya, Ko ya. Yang penting balik dari kita pribadi ya. Oke. Siap. Lama-lama nggak seru PD pakai YouTube atau live. Oke. Kita coba Zoom aja ya. Siap, Ibu Solusi. Terima kasih. Ibu Solusi. Iya, bilangnya solusi gitu. Ya sudah kok. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita bisa akhiri dari sini ya, Ko ya. Thank you teman-teman juga. Thank you, Ko Sony. Thank you.